Oke guys, nah sekarang kita mulai perjalanan ya. Ini kecepatan tinggi. Pak Bos takut. Yukuri no gayo takut. Nah ini tuh gua lagi ngobrol sama dia nih. Ya kerjaan lah. Nah, gila ini pertama kali ya ini di Chiba. Ini gua baru pertama kali ngeliat salju seperti ini. Ya. Badainya juga kenceng, tebal ini nanti teman-teman. Ini kalau di di ladang biasanya itu udah tebel ya. Nah, ini baru beberapa jam salju ini segini gitu. Memang tebel ya. Kalau salju tebel itu kerja susah ya kalau di pertanian. Ini lagi di perjalanan, ini ngejar waktu juga ya kan. Kami ini sebenarnya mau pulang cepat ya karena dikarenakan salju yang tebal seperti ini jadi malas kerja ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, sogannya ya kan. Mau gimana lagi kita udah kayak gini caranya. Terpaksa mau nggak mau kita harus lakukan ya kan. Nah, seperti ini teman-teman, ini di desa-desa di Jepang seperti ini teman-teman. Ini ngejar waktu biar kita cepat ngantar ke Senta dan biar kita cepat pulang ya. Ini makanya agak laju, padahal ini licin loh, tapi karena baru beberapa jam jadi nggak masalah, kecuali saljunya sudah penuh ya, sudah penuh di jalan ini barulah kita pelan ya kan. Nah kalau seperti ini masih stabil teman-teman. Nah itu lihat tuh, citaku juga udah mulai takut teman-teman, dia udah agak mulai pelan ya kan. Tuh. Inilah desa di Chiba teman-teman, ini lagi mau ke Tomobeta. Nah teman-teman bisa lihat ini di sekeliling ini rumah di sekeliling jalan ini udah pada sepi ya karena salju turun ya kan. Orang-orang pada takut keluar karena karena licin, jalannya licin ya kan. Resikonya tinggi teman-teman ya kalau salju ini juga ribet ya, termasuk ribet juga nih kalau ada salju. Aktivitas semua terhenti ya teman-teman, susah. Teman-teman bisa lihat sendiri itu yang putih-putih itu salju ya. Kalau udah sampai ini kan lumayan teman-teman, cepat kita bisa pulang, bisa istirahat. Tuh, itu JA ya, bukan ya JA, Bang JA GE. Nah itulah teman-teman, inilah pedesaan di Jepang buat teman-teman juga yang mau kerja ataupun kerja di bidang pertanian khususnya. Nah seperti inilah bidang pertanian ya, tapi ini di luar posisi di pertanian, maksud saya itu pertanian itu kan banyak pertanian. Nah tapi ini di luar, maksudnya pertanian di ladang gitu ya. Ada juga kan pertanian di greenhouse ya kan. Saya juga ada greenhouse teman-teman, di bos saya ini ada juga greenhouse, ada pokoknya banyak teman-teman. Ladangnya itu ada sekitar 70-an lebih lah, juga lebih, yang isinya itu rata-rata Kyabetsu ya, Kyabetsu rata-rata paling banyak. Tapi campur-campur ya, tergantung permintaan pasar, tergantung permintaan Senta, tergantung permintaan di Senta yang di Chiba ini ya. Kayaknya kita harus isi bensin dulu teman-teman. Sepertinya isi bensin dulu ini, soalnya udah nggak ada bensin. Kita Sitaku lagi merah, udah ke jarum tanda merah, berarti kan udah mau habis kan bensin kan. Nah seperti inilah, ini Eneos, tempat isi bensin teman-teman. Kalau kalian ke Jepang, kalau jumpa Eneos ini, kalau kalian mau isi bensin ya bisa. Ini kita nggak perlu bayar teman-teman, karena bos kita sudah bekerja sama dengan Eneos ini, jadi nggak perlu bayar, tinggal dikasih bon doang nanti, entah tiap bulan atau tiap tahun bos ini bayar ke sini, Eneos ini ya. Nah ini kita beli dulu. Kayaknya kita mau matikan HP ataupun gimana nanti ya, kita lihat dulu lah sebentar ini. Ini ya Taku, supir andalan kita ya. Bahasa Jepangnya dia nih jos guys, soalnya dia suka main game, nggak tahu game apa, pokoknya dia suka main game dengan orang-orang Jepang, makanya dia pandai bahasa Jepang. Nah ini yang di samping gue ini anggota ya, anggota kita baru dari Koga ya, kita datang anggota baru dari Koga ya. Ini anggota baru kita, udah terdidik.
Seperti inilah teman-teman keadaan dan kondisi dunia perjepangan, dunia kerja di Jepang seperti ini teman-teman. Nggak peduli kalau kalian di pertanian di ladang ataupun di soto ataupun di satake, nah itu nggak peduli cuaca ya teman-teman. Kalau panen ya panen, mau hujan badai ribut angin kencang pokoknya panen teman-teman. Penting kalian harus safety jaket apa sepatu boot itu harus kaos kaki yang tebal kalau dingin ya kan. Kalau panas pakai kipas kalau bisa. Saya sekarang udah kalau musim panas itu udah pakai kipas, ya udah nggak mampu kalau nggak pakai kipas itu gila. Ini panasnya bukan main di Jepang, ampun panas. Itu kakek itu bensin itu teman. Nah jadi teman-teman kalau gambaran ya, ini gambaran lah, ini pertanian yang enak ya teman-teman. Ada juga banyak jenis-jenis pertanian ini ya. Ini yang tempat saya ini termasuk yang enak ya kan, pakai mobil sendiri, nggak dikawal bos ya kan, nggak di ini kan bos lah pokoknya, nggak diawasi bos. Nah kalau ini masih enak teman-teman. Kalau ada yang lain itu diawasi bos ya kan susah ribet. Nah kalau di sini itu aman teman-teman, jadi kita bisa kayak hati kita tuh tenang gitu. Nah inilah gambar pertanian Jepang ya teman-teman, pertanian Jepang badai salju hujan ribut tetap kerja ya. Nah buat teman-teman yang mau ke Jepang terus semangat dan jangan putus asa, inilah gambarannya.